Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini aku ingin bercerita nih tentang perjalananku ke sebuah negara yang tidak jauh dari Indonesia, yaitu Singapura. Nama resminya Republik Singapura, sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. 137 km atau 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utaranya dan dari Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Masjid Sultan di Kampung Glam. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun di Republik ini. Hingga kini, masjid bersejarah ini masih menjadi daya tarik utama bagi wisatawan asing yang datang ke Singapura. Masjid Sultan sangat indah untuk ditelusuri karena bangunannya yang sangat etnik. Struktur awal masjid ini dibangun sekitar tahun 1826 oleh masyarakat Jawa yang kebanyakan berdagang di Singapura pada awalnya, yang menjalankan aktivitas berdagang bersama masyarakat Arab, Boyan, dan Bugis sebelum kedatangan saudagar Tionghoa. Bangunan masjid itu menjadi tempat tinggal atau kawasan pemukiman awal beberapa etnik masyarakat Indonesia yang tinggal di Singapura. Kemudian tahun 1920-an ia dibangun kembali seperti sekarang dan kini telah direnovasi dan ditetapkan sebagai produk pariwisata Singapura. Yuk kita jalan-jalan di sekitar masjid ini. Buat kalian yang suka street food ala-ala India nih, ada satu tempat yang menarik yaitu Little India. Kalian bisa menemukan berbagai macam cemilan atau makanan-makanan khas India di Little India. Nah, teman backpacker semuanya yang pengen coba atraksi di Singapura, ada nih tempat seru banget namanya Garden by the Bay. Kalian bisa beli tiketnya di Indonesia. Selain lebih praktis, lebih murah kok. Nah, letaknya ada di pusat Singapura, tepatnya di Marina Bay Waterford. Garden by the Bay adalah suaka bagi para pecinta alam, juga para pecinta dunia hortikultura. Cloud Forest adalah salah satu konservatori dari Garden by the Bay. Ada apa sih di dalamnya? Nah, teman-teman semuanya, seperti namanya, Cloud Forest adalah landscape yang dipenuhi dengan kabut yang berisikan berbagai tumbuhan langka serta pemandangan dramatis. Kalian bisa menaiki lift yang ada di sini. Cloud Mountain yang menjulang ke atas memiliki tumbuhan pakis dan tumbuhan pemakan serangga. Di dalam Cloud Forest juga ada Cloud Mountain yang tingginya mencapai 35 meter, dikelilingi oleh kabut dan terselubungi vegetasi nan rimbun. Wah, imajinasi kalian dijamin akan melambung tinggi, terhitung dari ketinggiannya dan menemukan kehidupan tumbuhan dari dataran tinggi nan tropis. Dalam Cloud Forest saya banyak belajar tentang bumi ini, terkait usianya dan apa yang sedang terjadi, sehingga kita dapat melakukan sesuatu untuk bumi kita tercinta. Wah, melihat ini semua saya jadi bersyukur bisa melihat tanaman tropis asli dan secara langsung di negaraku Indonesia. Super Tree Grove. Ketika keluar dari konservatori, aku menyadari nih ada rangkaian struktur yang menjulang tinggi dan sedikit aneh. Mereka sebut sebagai super trees. Taman vertikal ini memiliki tinggi 25 hingga 30 meter
dengan dua struktur tingginya yang terhubung dengan lengkungan OCBC Skyway non dramatis. Ketika senja datang, struktur ini diterangi dengan Garden Rhapsody, pertunjukan lampu dan suara. Pertunjukan lampu dan musik yang sangat padu padan. Nikmatnya berada di atas melihat suasana Singapura dari ketinggian 30 meter. Kali ini aku ingin tunjukin ke kalian nih sebuah tempat yang disebut sebagai Fort Canning Park. Ini adalah tempat bersejarah di Singapura. Buat kalian yang pecinta sejarah, pegelaran musik, dan juga pecinta alam, ini adalah landmark bersejarah yang ada di Singapura, Fort Canning Park. Bayangkan, sebuah tempat di Singapura di mana kerajaan Melayu pernah memerintah di abad pertengahan. Inggris memutuskan untuk menyerah kepada Jepang ketika Perang Dunia II. Kombinasi yang tidak biasa ini berada di Fort Canning Park, salah satu landmark bersejarah di negara ini. Taman ini dahulu dikenal sebagai Bukit Larangan dalam bahasa Melayu. Saat ini area seluas 18 hektar penuh sesak oleh atraksi. Dari artefak kuno untuk penikmat sejarah sampai halaman rumput yang luar biasa luas untuk area konser. Dan tentu saja pepohonan hijau bagi pecinta alam dan juga berbagai tempat yang menarik lainnya. Highlight di tempat ini termasuk Maritime Corner yang menceritakan evolusi Singapura dari pos penyimpanan barang perdagangan sampai pusat maritim internasional. Dan Fort Gate adalah sisa-sisa dari sebuah benteng yang dibangun di sini pada abad ke-19. Kemudian ada Space Garden, Asian Sculpture Garden, dan Battle Box. Ada juga mantan kompleks militer bawah tanah yang digunakan dalam Perang Dunia II. Ini menjadi highlight di Instagram. Yuk cek! Nah, sampai sini perjalanan kita di Singapura. Walaupun masih banyak tempat yang menarik lainnya di Singapura, kalian bisa dong kasih komen di bawah. Untuk teman-teman semuanya, jaga kesehatan ya. Dan see you di negara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.